Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa teori yang mengerikan dari Snow White. Setelah menonton video ini, kalian mungkin tidak akan melihat Snow White dengan cara yang sama karena teori-teori ini mungkin akan menghancurkan masa kecil kalian. Bersiaplah. Live action Snow White saat ini sedang tayang di bioskop. Apakah kalian termasuk salah satu penontonnya? Tidak ada larangan untuk menonton film ini. Namun satu hal yang pasti, film ini telah mendapatkan banyak kecaman bahkan sebelum filmnya rilis di bioskop. Rupanya, drama di balik layar film ini lebih menarik dibandingkan filmnya itu sendiri. Dua hal yang paling disorot oleh publik akan kontroversi film ini adalah hal teknis dan juga pandangan politik para pemainnya. Dalam hal teknis, fans sangat menyayangkan bagaimana Snow White memiliki kualitas CGI yang sangat buruk. Ini bahkan bisa dilihat dari trailernya yang memperlihatkan para kurcaci dengan tampilan yang bisa dibilang cukup mengerikan. Coba kalian perhatikan sendiri di mana para kurcaci ini nampak menakutkan ditambah dengan visual mereka yang mirip dengan para karakter dalam film The Polar Express yang memang terlihat kurang wajar. Hal ini dianggap sebagai sebuah kemunduran besar dalam produksi film Disney. Maksudnya, kita sudah masuk tahun 2025, tapi filmnya malah memakai CGI yang buruk. Kemudian hal kedua yang membuat film ini sangat kontroversial adalah pandangan politik para pemain utamanya, yaitu Rachel Zegler yang memerankan Snow White dan Gal Gadot yang berperan sebagai The Queen. Keduanya nampak menunjukkan keberpihakan pada konflik kemanusiaan yang masih terjadi hingga saat ini, yaitu konflik di Gaza, Palestina. Dalam unggahan Instagram story-nya, Rachel Zegler dengan jelas berpihak pada Palestina. Beberapa story-nya bahkan masih bisa kita temukan hingga sekarang secara online. Sementara Gal Gadot, seperti yang kita ketahui merupakan pendukung sejati dan banyak postingan di media sosialnya yang menunjukkan dukungannya pada tentara. Bisa kalian bayangkan dua pemain utama dalam film ini di mana keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu yang sangat diperhatikan oleh seluruh dunia saat ini. Oleh sebab itu, banyak media yang menyoroti bagaimana situasi saat proses produksi maupun pasca produksi yang ternyata lebih drama dibandingkan dengan filmnya itu sendiri. Keberpihakan mereka juga menjadi salah satu faktor mengapa film ini cukup mendapatkan atensi, tapi atensi untuk tidak ditonton. Well, kita lepaskan kontroversi yang ada dalam filmnya. Sebenarnya kalau mau bahas kontroversinya bisa jadi satu video lain, tapi kali ini kita akan membahas teori-teori gelap yang ada dalam film Snow White. Sebagai catatan, Snow White yang ada di sini adalah Snow White versi animasi ya, karena filmnya kan kita belum nonton. Nah, buat kalian yang udah nonton, share dong pendapat kalian di komentar. Filmnya bagus atau tidak? Sekarang, mari kita masuk ke teori yang pertama. Pangeran adalah simbol kematian dari Snow White. Ini adalah teori paling populer yang mungkin kalian pernah dengar. Banyak orang yang percaya bahwa pangeran yang ada dalam cerita Snow White sebenarnya adalah personifikasi atau representasi dari kematian. Teori ini tentu membuat kita memikirkan kembali bagaimana cerita Snow White sebenarnya terjadi. Sebagai informasi, Snow White pertama kali ditayangkan pada tanggal 21 Desember 1937 oleh Walt Disney. Dalam versi ini, Snow White atau Putri Salju diceritakan sebagai seorang putri yang sangat cantik hingga membuat ibu tirinya yaitu Sang Ratu atau The Evil Queen cemburu. Hingga suatu hari, Sang Ratu menyihir dirinya sendiri menjadi seorang nenek dan mengelabui Snow White untuk memakan sebuah apel beracun. Karena kebaikan hatinya atau mungkin karena kenaifannya, Snow White memakan apel tersebut hingga ia tak sadarkan diri. Nah, setelah itu baru deh pangeran datang untuk mencium bibirnya hingga akhirnya Snow White bisa kembali bangun. Dia dan pangeran pun hidup bahagia. Itu adalah cerita full versi Disney. Nah, menurut fan teoris, ceritanya sebenarnya berhenti sampai Snow White memakan apel itu dan tidak sadarkan diri. Di sana, Snow White sebenarnya sudah meninggal. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikannya pada kehidupan. Adapun pangeran yang menciumnya di ending film, menurut fan teoris, sebenarnya adalah malaikat maut yang akan membawa Snow White ke akhirat. Teori ini tentu saja didukung oleh banyak bukti. Bukti pertama adalah dari kemunculan pangeran yang tidak jelas. Dalam film aslinya, sang pangeran datang setelah Snow White tidak sadarkan diri karena telah memakan apel tersebut. Kemunculan sang pangeran hanya di awal dan di akhir saja. Kita tidak pernah melihat effort dari sang pangeran untuk mencari Snow White. Sepanjang film, kita hanya melihat kehidupan Snow White bersama para kurcaci. Dia hanya muncul setelah Snow White sekarat dan menantikan ajalnya.
Bukti lainnya adalah ending film ini yang menunjukkan Snow White bersama pangeran berjalan menuju istana. Namun yang aneh adalah istana tersebut berada di langit, seolah mereka akan menyongsong langit tersebut. Dalam banyak cerita, istana di atas langit biasanya merupakan simbol dari akhirat. Bukti lainnya yang cukup mendukung teori ini adalah kuda yang ditunggangi oleh pangeran. Dalam filmnya, kuda tersebut berwarna pucat. Nah, entah kebetulan atau tidak, tapi fan teoris menemukan sesuatu yang mengejutkan dalam Alkitab. Di sana ada sebuah riwayat tentang 4 penunggang kuda akhir zaman. Di antara keempat kuda itu, ada yang berwarna putih yang ditunggangi oleh sesuatu bernama kemenangan, merah padam yang ditunggangi oleh sesuatu bernama peperangan, kuda hitam yang ditunggangi oleh sesuatu bernama wabah atau kemiskinan, dan yang terakhir adalah kuda yang berwarna pucat yang ditunggangi oleh maut. Ya, kuda berwarna pucat dalam Alkitab ditunggangi oleh maut. Sehingga fan teoris semakin yakin bahwa Snow White sebenarnya bukan dijemput oleh pangeran, tapi oleh malaikat mautnya. Hal ini dirasa menakutkan ketika kita melihat di awal film, pangeran itu kan menemui Snow White di halaman istana. Di sana Snow White nampak panik dan ketakutan karena mungkin ia sedang menghindari kematiannya sendiri. Sungguh teori yang disturbing. Pangeran sebenarnya adalah seorang pedofil. Masih berhubungan dengan sang pangeran, teori kali ini benar-benar sangat gila. Rupanya pangeran pertama dari universe Disney Princesses ini tidak seperti pangeran impian kalian. Mungkin karena dia adalah pangeran pertama, jadi desain karakternya tidak terlalu dipikirkan secara mendalam ya. Teori ini mengatakan bahwa sang pangeran dalam film ini sebenarnya adalah seorang pedofil alias penyuka anak-anak. Menurut beberapa sumber yang beredar, termasuk dalam wiki fandom, Snow White pada saat itu berusia 14 tahun. Di usia itulah, ibu tirinya atau The Evil Queen merasa insecure sama Snow White karena menurut penuturan dari cermin ajaib, Snow White 100 kali lebih cantik dari dirinya. Bayangkan, Snow White baru berusia 14 tahun dibawa pergi oleh pria dewasa yang nampaknya hanya memanfaatkan ketidaktahuan dari gadis kecil tersebut. Umurnya yang 14 tahun dirasa masuk akal jika kita melihat kembali ke filmnya. Selain dia baik hati, ceria, dan besar hati, Snow White juga digambarkan sebagai perempuan kecil yang haus akan kasih sayang. Gimana sih kayak anak ABG yang baru puber? Saat pertama kali bertemu dengan pangeran, dia kayak salting gak jelas. Pura-pura menghindar tapi sebenarnya mau. Dan jangan lupa, sebelum ia memakan apel, harapan dia adalah dia bisa hidup bahagia bersama pangeran. Dan ketika ia bangun dari tidurnya yang panjang, Snow White begitu senang karena pangeran benar-benar datang. Ini dijadikan kesempatan oleh sang pangeran untuk bisa menyetubuhi sosok gadis kecil secantik Snow White. Kenapa dia disebut pedofil? Karena menurut beberapa sumber, sang pangeran dalam film itu telah berusia lebih dari 30 tahun. Mengerikan bukan? Namun kabar baiknya, dalam sebuah interview, Rachel Zegler mengungkapkan bahwa ada sedikit perubahan dari Snow White live action di mana usianya yang lebih matang yaitu 18 tahun. Dan di sana Snow White juga tidak digambarkan sebagai sosok perempuan yang haus akan kasih sayang dari seorang pria. The Evil Queen dan Mother Gothel adalah orang yang sama. The Evil Queen dan Mother Gothel, jelas mereka adalah dua villain utama dalam semesta Disney Princesses yang berbeda. Jika kalian lupa, Mother Gothel adalah perempuan tua dalam film Rapunzel yang memanfaatkan rambut ajaib milik Rapunzel untuk mempertahankan kecantikan dan look mudanya. Sebenarnya dari sini udah kelihatan ya persamaan dari keduanya. Tapi bagaimana sebenarnya kedua villain ini bisa dianggap sebagai satu orang yang sama? Semua berawal dari film Snow White tentu saja. Dalam film tersebut, The Evil Queen memang berhasil memberikan apel beracun pada anak tirinya itu. Dia memang berhasil membunuh Snow White, walau hanya untuk sementara. Tapi apa yang kita lihat kemudian? Di ending film, kita melihat kematian yang begitu mengenaskan dari The Evil Queen. Dengan penampilannya yang seperti nenek-nenek, The Evil Queen dikejar oleh para kurcaci setelah ketahuan mencelakai Snow White. Ia berlari hingga ke tebing dan menemukan sebuah batu besar yang akan ia gunakan untuk menghancurkan para kurcaci. Tapi tanpa diduga, sebuah petir menyambar dan membuat tebing yang ia pijak itu roboh hingga akhirnya dia terjatuh. Tidak hanya itu, batu besar tadi malah menimpa dirinya sendiri. Setidaknya itu adalah asumsi kita sebagai penonton bahwa The Evil Queen memang sudah mati. Tapi kita tidak pernah benar-benar melihat tubuhnya di bawah tebing itu. Bisa jadi kan kalau The Evil Queen masih bertahan hidup?
Nah, menurut teorinya, The Evil Queen sebenarnya masih hidup. Ia tidak benar-benar mati. Lantas, dia hidup menjadi siapa? Nah, ternyata menurut teori ini, dia melanjutkan hidup sebagai Mother Gato. Katanya sih, The Evil Queen berusaha bertahan hidup untuk beberapa waktu, hingga pada akhirnya dia menemukan bunga matahari ajaib yang bisa mengembalikan dirinya menjadi awet muda. Ia menyembunyikan bunga matahari ajaib tersebut untuk dia pakai sendiri sebelum akhirnya ditemukan oleh para prajurit dari Istana Corona. Teori ini semakin kuat saja ketika kita melihat Mother Gato dalam film Rapunzel pertama kali diperlihatkan memakai apa coba? Memakai jubah hitam. Sama seperti yang dipakai oleh The Evil Queen saat dia berubah menjadi nenek-nenek dan hampir meninggal. Mungkin saja itu memang jubah miliknya yang ia pertahankan karena itu satu-satunya benda yang dia miliki. Teorinya tidak berhenti di situ. Jika kalian tahu, film Rapunzel itu kan bersetting di sebuah kerajaan bernama Corona, yang mana kebudayaan dan beberapa hal di dalamnya nampak terinspirasi dari masa abad pertengahan di Jerman. Dan kalian tahu Snow White bersetting di mana? Di Jerman juga, guys. Hal ini disebabkan karena original story dari Snow White itu kan memang berasal dari sebuah dongeng yang berasal dari Jerman. Jika hal ini memang benar, maka dirasa masuk akal jika The Evil Queen dan Mother Gato sebenarnya adalah satu orang yang sama. Snow White sebenarnya melakukan balas dendam. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Snow White sebenarnya melakukan balas dendam pada ibu tirinya itu. Dalam film aslinya, Snow White hidup bahagia bersama sang pangeran dan kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi dalam versi aslinya yang ditulis oleh Brothers Grimm, kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Well, seperti yang kita tahu bahwa dongeng para putri dari universe Disney sebenarnya memiliki origin story atau cerita asli yang mengerikan, tidak terkecuali Snow White. Dalam versi aslinya, Snow White sebenarnya selamat dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh The Evil Queen yang menggunakan apel tadi. Dalam versi aslinya, saat dia memakan apel, para kurcaci membawanya ke tengah hutan menggunakan sebuah peti mati yang terbuat dari kaca. Tanpa sengaja, entah karena kelelahan atau apa, para kurcaci itu menjatuhkan peti mati tersebut dan untungnya Snow White yang keracunan oleh segigit apel bisa mengeluarkan potongan apel tersebut dari mulutnya hingga akhirnya dia sadar dan sehat kembali. Dari sanalah Snow White akhirnya menikah dengan sang pangeran. Pada saat pesta pernikahan, tanpa diduga, The Evil Queen datang. Mungkin untuk memastikan apakah yang benar-benar menikah itu adalah Snow White apa bukan. Padahal sebelumnya sudah dia racun dengan apel miliknya. Ternyata kehadirannya ini tuh diketahui oleh pangeran yang sudah tahu sikap buruknya pada Snow White. Akhirnya, dia ditangkap dan dihukum oleh prajurit si pangeran. Tidak main-main, dalam cerita tersebut dikatakan bahwa The Evil Queen dihukum dengan dirinya yang harus memakai sebuah sepatu yang terbuat dari besi. Tapi bukan besi sembarangan, besi tersebut sudah dipanaskan terlebih dahulu hingga sangat panas. The Evil Queen memakai sepatu itu dan disuruh untuk menari di pesta pernikahan Snow White dan sang pangeran hingga dia mati kepanasan. Cukup disturbing bukan? The Evil Queen adalah kanibal. Masih berdasarkan cerita aslinya, The Evil Queen ternyata bukan hanya jahat dan licik, tapi dia juga seorang kanibal. Ya, dia suka memakan bagian tubuh dari manusia. Dalam film, The Evil Queen menyuruh The Huntsman untuk membunuh Snow White. Tapi untungnya The Huntsman masih punya hati nurani dan menyuruh Snow White untuk kabur saja ke hutan. Sedangkan dalam versi aslinya, ternyata The Evil Queen secara spesifik memerintahkan The Huntsman bagaimana caranya dia harus membunuh Snow White. The Evil Queen rupanya meminta dia untuk tidak hanya membunuh, tapi juga membawa bagian hati dan paru-paru Snow White. Untuk apa? Untuk dia masak dan dimakan. Mungkin dia percaya bahwa dengan memakan bagian tubuh dari Snow White, dia bisa cantik seperti anak tirinya itu. Oh ya, sebagai tambahan informasi, katanya sih, dalam versi aslinya juga, The Evil Queen itu sebenarnya bukan ibu tiri dari Snow White, melainkan ibu kandungnya sendiri. Jika hal ini memang benar, maka ceritanya lebih memilukan ya. Seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri hanya karena kalah cantik. Snow White dan narkoba. Saat pertama kali mendengar teori ini, kita ikut tercengang ketika mengetahui bahwa Snow White sebenarnya memiliki indikasi di mana dia bercerita tentang penggunaan kokain atau narkoba. Ini semua berawal dari bos Disney sendiri, yaitu Walt Disney. Publik mengetahui bahwa Walt Disney adalah orang yang sangat kreatif dalam menyampaikan ide dan gagasannya lewat setiap gambar yang dia buat.
Teori ini muncul didukung oleh beberapa hal, seperti nama Snow White itu sendiri. Dalam ceritanya, nama Snow White terinspirasi dari butiran salju yang bersih, halus, dan putih tentu saja. Jika kalian ingat, narkoba atau kokain yang sudah dalam bentuk serbuk, bentuknya juga mirip seperti salju kan? Ya nggak sih? Cukup mengerikan ya jika ternyata memang nama Snow White sebenarnya terinspirasi dari bubuk narkoba, bukan butiran salju. Selain itu, kita juga pernah melihat scene di mana Snow White ini saat dia masuk ke dalam hutan terlarang. Di sana dia mengalami halusinasi yang sangat parah. Dan ini dipercaya sebagai sensasi yang dialami oleh Walt Disney saat dia menghirup butiran putih tersebut dari hidungnya. Dan bukti yang tidak kalah mengejutkan adalah nama para kurcaci, yang sebagian diantaranya merupakan efek samping dari penggunaan si bubuk putih. Mereka diantaranya ada happy atau senang, sneezy atau bersin, sleepy atau ngantuk, hingga grumpy atau marah-marah yang mengindikasikan emosi mereka yang tidak stabil. Padahal dalam versi aslinya yang ditulis oleh The Brothers Grimm, para kurcaci itu tidak memiliki nama. Wah, yang satu ini teorinya cukup mengerikan juga ya. Backstory Grumpy yang menyedihkan. Oke guys, ini adalah teori terakhir dari video ini yang cukup menyedihkan. Grumpy adalah salah satu kurcaci yang ada dalam cerita ini. Sifatnya yang pemarah memunculkan pertanyaan sendiri. Kenapa Grumpy ini selalu marah-marah padahal kurcaci yang lain kayak nampak selalu bahagia? Rupanya ini berkaitan dengan masa lalunya yang menyedihkan. Fan teoris mengatakan bahwa Grumpy bersikap demikian karena dia kehilangan kekasihnya. Pada awalnya, Grumpy itu sebenarnya kurcaci yang baik hati dan ceria. Namun, karena dia ditinggalkan oleh kekasihnya, dia jadi bersikap grumpy, suka marah-marah. Di sisi lain, ada sebuah acara television show yang semakin menguatkan teori ini, di mana Grumpy sebenarnya awalnya bernama Dreamy. Dalam show tersebut, Dreamy mencintai seorang peri. Namun peri dan kurcaci tidak bisa bersatu, yang pada akhirnya dia berubah menjadi sosok yang kita kenal sebagai Grumpy. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 63 episode Snow White dan 7 kurcaci alias 7 teori yang disturbing. Gimana? Apa kalian suka dengan teori-teorinya? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.